Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Yeremia 33 ayat 15. Hari ini adalah Advent kedua. Kita menyalakan lilin Advent pertama untuk mengingatkan kita akan janji Allah yang telah lama dinantikan. Dan ketika kita menyalakan lilin Advent kedua, kita hendaknya berpegang pada keadilan dan belas kasihan Yesus. Bagaimanakah kita dapat melakukannya? Kita dapat menawarkan rasa hormat dan persahabatan serta berbagi makanan, pakaian, atau kebutuhan lainnya dengan mereka yang membutuhkan. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting dari hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya juga untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertukuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Janganlah kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bacaan Lukas 1 ayat 14-17. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan. Lukas 1 ayat 16-17a. Berita yang Zakaria dengar dari malaikat cukup membuatnya pusing. Bukan hanya karena pada akhirnya dia menjadi seorang ayah, anaknya juga akan menjadi seorang nabi besar yang membawa banyak umat kembali kepada Allah. Tetapi malaikat belum selesai. Anak Zakaria, Yohanes itu akan mendahului Tuhan. Realitas di balik perkataan ini sangat mengejutkan. Ketika harinya tiba, Allah menggenapi janjinya untuk mengutus juru selamat. Anak Allah yang kekal dan penuh kuasa datang kepada ciptaannya.
Bukankah ini merupakan waktu yang luar biasa dan menakjubkan untuk hidup mereka? Betapa luar biasanya anak mereka, Yohanes, adalah nabi pilihan Allah untuk mempersiapkan orang-orang Yahudi bagi kedatangan Mesias. Dan dia akan menunjukkan Mesias ketika dia datang. Kita juga hidup dalam waktu yang menakjubkan. Dalam 3 minggu ke depan kita akan mengingat dan merayakan kelahiran anak Allah yang ajaib. Di bulan ini kita menelusuri kembali karya besarnya sebagai sili kita, termasuk penderitaan, kematian, dan kebangkitannya yang memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa kita di sorga, serta menjamin hidup kekal kepada semua yang percaya. Natal mentransformasi kita seperti Yohanes. Roh Kudus memenuhi kita, membawa kita kembali kepada Allah, dan mempersiapkan kita untuk berbagi kisah keselamatan Yesus dengan orang lain di dalam hidup kita. Ketika kita memberitahu tentang Yesus, Roh mempersiapkan hati mereka bagi kedatangannya. Pertanyaan untuk kita renungkan: apakah perilaku, perkataanmu mencerminkan kasih Allah, sehingga Roh Kudus bekerja atas mereka yang mendengar dan menyaksikan hidup kita untuk membangkitkan iman dalam hati mereka? Kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, terima kasih karena Engkau membawa kembali hati kami kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Utuslah kami untuk membagi kisah Kristus, sehingga Roh Kudus-Mu membawa orang melalui kami. Di dalam nama Yesus, amin. Sisihkanlah sebagian uang untuk orang yang membutuhkan dan berikan bagi mereka yang berkesusahan. Oh surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Allah beserta kita ketika kita mempersiapkan diri untuk menerima Kristus. Kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Advent. Cuk, cuk.